Selamat pagi. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Salam sehat? Salam sehat? Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan supaya kita belajar dengan baik. Dan sebelumnya kita dipimpin oleh satu orang berdoa. Doa selesai. Ibu mengecek dulu kehadirannya. Dari 20 orang yang di dalam kelas 9B ini, ada berapa orang yang tidak masuk? Oh, hanya semua tepuk tangan. Ya, terima kasih. Mari kita tingkatkan terus kehadirannya sehingga tidak ada anak-anak yang ketinggalan dalam belajar ya. Ya, Bu. Yang berikut minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan sosial. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan sosial. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang bagaimana perubahan ruang dan antar ruang, interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Dalam buku paket silakan kalian buka halaman 76. Halaman 76 ya. Ya. Jadi tujuan yang ingin kita pelajari dari pertemuan kita hari ini adalah melalui pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik atau kalian harus tahu bagaimana perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nomor 76 halaman 76 sudah lihat? Ya. Di situ bagian D, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Sudah lihat? Sudah. Ya. Jadi tujuannya adalah supaya peserta didik dapat mengetahui pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya dan dampaknya atau pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, kehidupan politik dan kehidupan terhadap pengaruh terhadap pendidikan. Ya, jadi lihat di bahan ajar itu. Bahan ajar esensial yang ibu sudah bagikan di sana juga ibu sudah ringkas. Karena itu kalian diberi kesempatan untuk baca 15 menit. Baca materinya. Dan jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan sama ibu. Setelah itu kita masuk dalam diskusi kelompok. Ya? Ya, Bu. Silakan dibaca materinya. Dan ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan untuk memahami, untuk mengerti apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi dalam lembar atau bahan ajar esensial yang dibagikan berdasarkan materi yang kita belajar hari ini, maka ibu mengambil satu contoh bagaimana
Bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya pada submateri itu akibat COVID-19. Baca dulu materi itu ya. Akibat COVID-19. Akibat COVID-19. Ya. Sudah dibaca? Ya. Kalau sudah dibaca, kalian perhatikan di sini ya. Ya, Bu. Apa itu COVID-19? Ya. Apa itu COVID-19? Pernah mendengar kata COVID? Pernah, Bu. Apa itu COVID-19? Penyakit. Kenapa disebut penyakit? Perlu membuat orang melihat. Iya. Kenapa perlu pakai masker? Supaya Iya. menghindari Ya, jadi hari ini kita belajar tentang Ibu mengangkat satu masalah atau satu persoalan yang tengah terjadi akhir-akhir ini, yang tengah terjadi sejak tahun 2019 hingga hari ini dan belum tahu kapan akan berakhir. Ya, tujuannya adalah supaya kalian mengerti bahwa penyakit COVID-19 adalah penyakit menular yang sangat berbahaya bagi manusia, menyerang saluran pernapasan, bikin orang sesak napas, bikin orang panas tinggi dan lain sebagainya. Ya, di bahan ajar itu sudah. Ya. Lalu apa dampaknya atau pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi? Apa pengaruhnya terhadap kehidupan pendidikan? Apa pengaruhnya terhadap kehidupan politik? Apa juga pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya? Akibat terjadinya COVID-19 ini. Ya? Nah, dari hasil bacaan ini atau bacaan kalian, kita akan masuk dalam kelompok. Ya. Setelah kalian baca, menyimak baik-baik daripada bahan ajar yang kita pelajari hari ini, maka saya beri kesempatan kepada kalian untuk masuk dalam kelompok atau belajar kelompok ya. Dalam belajar kelompok ini saya beri waktu 20 menit. Silakan. Ini lembar kerja yang sudah dikerjakan.
Oke, gambar sudah ada. Perhatikan gambar ini, perhatikan baik-baik bagaimana sebelum dan sesudah COVID-19. Ya, dulu sebelum ada corona, kita kalau bersalam itu pakai ciuman, betul tidak? Betul. Sekarang sudah ada cara baru untuk salam. Begini, ada gambar, lihat baik-baik. Silakan kerja, saya beri waktu kalian 20 menit dari sekarang. Jadi berdasarkan IKPD yang Ibu bagikan ini, kelompok 1 akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara Asia dan benua lainnya akibat COVID-19 di bidang ekonomi. Oke, kelompok 1? Ya. Kelompok 2 membahas pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara Asia dan benua lainnya akibat COVID-19 di bidang pendidikan. Kelompok 3 membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara Asia dan benua lainnya akibat COVID-19 di bidang politik. Yang keempat atau kelompok 4 membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara Asia dan benua lainnya akibat COVID-19 di bidang sosial budaya. Jadi materinya sudah ada di bahan ajar ya. Nah, jadi tinggal kalian berdiskusi, berbagi informasi apa yang kalian pahami dari gambar dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Silakan. Jadi nanti dalam laporan, misalnya masing-masing kelompok melaporkan kelompok ini mengamati ini, ya harus terangkan dulu itu COVID-19 di mana ya. Silakan.
Siapa yang tidak terlibat dalam diskusi atau yang tidak aktif nanti tidak dapat nilai. Mau tidak dapat nilai? Tidak, Bu. Makanya jangan urus lain, kerja dulu lagi.
kelompok 4 tentang sosial budaya. Nah, sosial budaya. Tanggal 1 ini tentang sosial budaya. 3 akibat COVID-19. Siapkan pertanyaan dari kelompok.
Sudah habis diskusi? Hah? Ya. Kalau sudah, nanti presentasi maju ke depan ya. Maju semua berdiri, satu orang baca. Sudah semua? Hah? Sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maju semua berdiri di depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok A. Kami mau membahas tentang hasil diskusi kami dari kelompok A COVID-19 berdampak pada bidang ekonomi. Satu, melemahkan konsumsi RT atau melemahkan daya beli masyarakat secara luas. Dua, menurunnya angka investasi. Tiga, melemahkan ekonomi daerah dan nasional. Empat, pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. 5. Yang paling signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin hanya ini dari kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kami dari kelompok C mau bertanya. Silakan. Sebutkan akibat lain dari COVID-19 di bidang ekonomi. Menurunnya angka investasi. Ada lagi yang mau bertanya? Kami persilakan. Kalau tidak ada lagi, kelompok 1 sudah selesai. Silakan tepuk tangan. Maju kelompok 2. Kemudian jangan semua begini. Asal panas.
COVID-19 di bidang pendidikan. Pengaruh COVID-19 pada sektor pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dari sistem pembelajaran tatap muka menjadi sistem mempelajari jarak jauh. Pembatasan penyeberang COVID dengan melibatkan sektor pendidikan dari berbagai jenjang dari tidak sampai perguruan tinggi. Pembelajaran dari rumah diberlakukan, daring, belajar online menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain-lain juga menimbulkan masalah baru bagi sektor-sektor kehidupan manusia. Demikian itu hasil diskusi kami. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kami dari kelompok C mau bertanya. Silakan. Apa itu COVID-19? COVID-19 mempengaruhi sistem politik negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Hal tersebut adalah penyakit. Ada yang bisa jawab dari kelompok lain? Adalah penyakit corona. Apa itu corona? Penyakit yang berat. Tidak ada lagi yang bertanya. Demikian diskusi kami dari kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Maju kelompok 3. Buat. Baik teman-teman, kami dari kelompok C akan membahas tentang pengaruh ruang dan interaksi antar ruang di negara Asia dan benua lainnya akibat COVID-19 di bidang politik. Menurut hasil diskusi kami adalah satu skorsing kegiatan legislatif, isolasi dan meninggalnya beberapa politisi, hubungan diplomasi beberapa negara memburuk seperti Jepang dan Korea Selatan. Di Indonesia mengalami penunjukan pemilu, banyak anggaran terkerat untuk penanganan COVID-19, banyak keputusan yang tidak diputuskan secara online. Ya. Demikian hasil diskusi kami. Ada yang mau bertanya?
Tepuk tangan untuk kelompok yang presentasi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apakah COVID berbahaya? Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Kalau tidak ada lagi, itu saja presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan. Maju kelompok 4. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Hasil diskusi kami dari kelompok 4 akibat COVID-19 di bidang sosial budaya itu: 1. Kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. 2. Aktivitas masyarakat menjadi terhambat dengan pembatasan sosial yang tidak biasa terjadi. 3. Kebiasaan bersalaman dengan ciuman sekarang sudah berubah dengan tos atau lambaikan tangan formal. Hasil diskusi kami, kalau ada yang mau bertanya, Tangan dulu untuk kelompok 4. kami dari kelompok C mau bertanya. Silakan. Sebutkan salah satu akibat COVID-19 di bidang sosial budaya. Kebiasaan bersalaman dengan ciuman sekarang sudah berubah dengan tos atau lambaikan tangan dari korban. Iya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya, demikian itu cara kerja diskusi kelompok, berbagi informasi tentang apa yang kalian bahas. Karena itu kita lihat tadi atau kita mendengar tadi hasil diskusi kalian bahwa COVID-19 berdampak tidak saja bagi kesehatan manusia yang membahayakan, yang membuat manusia sakit, ya, tetapi COVID-19 juga berdampak pada berbagai bidang kehidupan manusia. Pada bidang ekonomi, kita tadi mendengar bahwa kondisi penyebaran COVID-19 yang tidak kunjung menurun ini menyebabkan melemahnya konsumsi rumah tangga, melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Kalian bayangkan waktu disuruh dirumahkan dulu tuh, orang tidak ada lagi yang ke pasar, betul tidak? Betul. Pasar ditutup, daya beli masyarakat rendah, tidak ada lagi uang. Karena kalau ada yang mau dijual ke pasar, pasar ditutup, tidak ada lagi orang yang beli. Nah, ini berdampak sekali terhadap kondisi ekonomi keluarga. Yang kedua apa? Hasil diskusi tadi menurunnya angka investasi. Yang ketiga apa? Pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Iya, ekonomi daerah bahkan sampai nasional dan dunia melemah. Yang berikut, Pengesaran
dengan menggunakan belanja online, betul tidak? Biasanya belanja online itu di mana-mana saja. Lewat HP, Android, kita lihat ini iklan beli baju atau apa di situ. Nah, misalnya di Lazada, ya toh? Padahal tidak biasa begitu. Belanja online melalui Facebook, orang ada muat tersedia ikan segar di lokasi ini, bisa diantar di tempat. Jika berminat silakan tinggalkan pesan, begitu toh? Nah, kalau Ocha suka beliin ikan, saya harga 50.000, siap diantar. Nah, datang sudah ikan, tinggal kita siapkan uang, terima ikan. Kemudian caranya juga tidak langsung pegang ini, pakai kaos tangan dan lain sebagainya. Ya, jadi COVID-19 sungguh berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Jadi kita tahu bahwa bicara tentang ekonomi berarti berbicara tentang pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia itu ada yang sekunder, ada yang primer, dan ada sekunder. Sekunder itu kebutuhan tersier atau kemewahan berdasarkan kebutuhan manusia itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu yang pokok, ya, pokok, yang harus, seperti makanan, pakaian, dan apa ini? Rumah. Kalian bisa tidur kalau bukan di rumah? Tidak. Bisa tidur di bawah pohon? Tidak. Jadi rumah itu kebutuhan pokok. Kalian bisa jalan ke sana kemari kalau tidak ada baju? Tidak. Pakaian adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan primer yang harus. Makan adalah kebutuhan pokok. Kenapa orang bisa hidup kalau tidak makan? Atau tidak? Bagaimana? Makan. Harus makan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu harus makan supaya kuat dalam menjalankan berbagai aktivitas. Dampak COVID-19 yang berikut adalah di bidang pendidikan. Bidang pendidikan kita tahu dulu, ya. Waktu lagi memuncaknya COVID-19, kita semua libur. Betul tidak? Betul. Di kota-kota ada yang namanya belajar dari rumah, sekolah online, pakai Zoom atau Google Meet. Kita di Sumba sini pakai apa? Akhirnya diam-diam di rumah. Betul tidak? Betul. Mau guru juga antar tugas materi pelajarannya di rumah-rumah siswa. Rumah anak-anak, rumah peserta didik ada yang 7 kilo, 8 kilo dari sekolah. Mau kuat berapa guru jalan ini? Jadi sungguh-sungguh berdampak atau mengganggu sekali kondisi pendidikan di Indonesia dengan adanya COVID-19. Ya, sistem pendidikan yang tatap muka akhirnya tidak bisa lagi. Lalu kemudian ada yang namanya sekolah sistem 2 hari itu. Kemudian dengan berkembangnya belajar online melalui Google Meet, melalui Zoom, muncul lagi masalah baru. Apa masalah baru yang muncul selain COVID? Gagap teknologi. Orang dipaksa untuk harus menggunakan Zoom atau Google Meet, menggunakan laptop, menggunakan HP Android. Tidak tahu dulu sini bagaimana buka tutup, bagaimana mau masuk ke dalam-dalamnya ini komputer, tidak tahu. Gagap teknologi. Masalah baru lagi. Karena terus dipaksa
Ya, betul, sudah bisa. Muncul lagi masalah berikut apa? Kendala jaringan internet. Kendala jaringan. Ibu yang kuliah PPG ini kendala jaringan diri. Sampai mencari jaringan di mana-mana, ada di bawah pohon, ada di atas pohon, ada di padang, di mana yang ada jaringan menetap di situ. Muncul masalah baru. Yang berikut apa lagi? Pembengkakan biaya kuota. Jadi bukan hanya guru yang bermasalah dengan ini beli pulsa paket, siswa juga begitu. Akhirnya berpengaruh kepada orang tua atau masyarakat. Ya, jadi tidak selesai masalah dengan belajar online, lalu menimbulkan masalah baru. Nah, itu. Jadi sistem pendidikan dalam situasi darurat telah memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang ditempuh pemerintah agar pembelajaran dapat berlangsung. Jadi pilihannya adalah pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, meskipun melahirkan masalah-masalah baru tadi, mulai dari gagap teknologi, jaringan, pembengkakan biaya kuota atau beli pulsa ini mahal ya. Iya toh? Iya. Sementara masyarakat berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dari makanan, pakaian, dan perumahan dan lain-lain. Yang berikut, dampak COVID-19 di bidang politik. Ya, dulu akibat COVID-19 pemilu ditunda. Betul tidak? Betul. Hubungan diplomasi beberapa negara memburuk. Ya, jadi di Indonesia baru-baru itu mengalami penundaan pemilu. Kemudian anggaran negara yang untuk pemilihan dan lain sebagainya diarahkan ke anggaran COVID. Ya, diarahkan ke anggaran COVID. Dampak COVID-19 di bidang sosial apa? Yang tadi dibahas oleh kelompok 4 itu apa? Yang pertama dampaknya kalau kalian perhatikan, kalau kubur orang mati dulu atau orang yang meninggal, lihat itu peti di situ tuh, lihat gambarnya. Ini nih, dulu cara kubur orang mati tidak begitu. Cara kubur orang meninggal ini tidak seperti itu. Sekarang orang yang kubur orang meninggal itu yang akibat COVID-19 lengkap dengan pakaian protokol kesehatan. Kubur lagi pakai eksa ini, gali di tanah baru tinggal dorong ini orang mati, orang meninggal. Beda sekali, betul deh. Akibat COVID-19 menjadi tidak sesuai dengan aturan. Cara berciuman atau bersalaman, kalau kita di Sumba salaman itu dengan hidung atau ciuman. Sekarang sudah dilarang. Bagaimana cara cium atau cara salam? Coba praktekkan aja, berdiri aja. Cara baru bersalaman sekarang bagaimana? Iya. Apalagi cara baru bersalaman? Begitu. Nah, ini dampak sosial daripada COVID-19. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari COVID-19? Satu, pakai masker. Yang lain tidak pakai. Mana masker? Ibu juga nih ya, ada buku karena lagi ngomong. Apalagi caranya untuk menghindari COVID-19? Nah, itu hand sanitizer-nya yang disiapkan sekolah. Sering-sering kalian cuci tangan di situ ya, atau pakai hand sanitizer ini ya. Iya, Bu. Yang berikut, menjaga jarak. Sekarang tidak lagi, tidak sampai 1 meter lagi. Ya, gunakan masker. Apa lagi? Nah, sudah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung. Kalau tangan masih kotor, jangan diraba itu mulut, itu hidung, itu mata ya. Yang berikut, meningkatkan daya tahan tubuh dengan olahraga rutin dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi kalau ada telur ayam itu rebus
makan tiap pagi ya. Datang sekolah itu kalau boleh sarapan, ambil telur 1 rebus, makan. Makan. Supaya tubuh ini menjadi kuat. Rajin minum air hangat. Apalagi? Menghindari kerumunan dengan orang lain ya. Dan yang berikut, hindari keluar rumah jika sedang menderita batuk pilek, sesak napas. Tak usah dulu keluar rumah supaya orang lain jangan tukang kena. Begitu. Ya. Jadi gejala-gejalanya penyakit COVID-19 kalian sudah belajar tadi toh? Iya. Gejalanya apa itu? Orang sesak napas karena memang COVID-19 menyerang saluran pernapasan. Batuk, demam tinggi 380 derajat. Ya? Pertama kali COVID-19 itu muncul dari kota mana? Dari Cina, di mana tuh? Luar negeri. Di Wuhan, sama di Wuhan ya. Di Wuhan. Ya. Apakah dari penjelasan Ibu dan hasil diskusi kalian masih ada yang ingin ditanyakan? Hah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kenapa harus jaga jarak? Iya. Oh, baca bertanya kenapa harus jaga jarak? Ya, supaya kalau misalnya saya yang ada kena COVID atau virus, teman di situ jangan kena, atau yang di sebelahnya saya tidak boleh kena begitu. Nanti kalau kena lagi berarti penyebarannya cepat sekali virus atau COVID-19. Dengan jaga jarak kita membatasi penyebaran virus. Sudah, bisa mengerti? Bisa, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, ada. Silakan. Apakah COVID berbahaya? Yo. Ada yang bisa jawab, COVID-19 ini atau virus ini berbahaya atau tidak berbahaya? Berbahaya, Bu. Iya. Kenapa? Kenapa penyakit ini berbahaya? Karena buat orang meninggal, banyak sekali orang yang meninggal nih gara-gara COVID-19. Bahaya tuh, makanya sampai libur seluruh dunia. Supaya kita terhindar ya seperti itu tadi. Terapkan protokol kesehatan. Menjaga jarak, mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, ya, olahraga dan lain sebagainya. Ada lagi? Sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, maka Ibu akan memberi kalian tes atau post tes untuk mengecek ini yang bilang mengerti ini betul tidak mengerti. Ya, kumpul itu catatan, tutup semua catatan. Maka aja tadi dikumpul, LKPD tadi dikumpulkan, kumpul, dan sekarang Ibu kasih post tes, satu orang hapus bang. LKPD yang sudah diisi tadi dikumpulkan ke sini. LKPD saja dikumpul yang sudah diisi tadi. Ya.
cek lagi ini kalau ibu kasih postes ini. Kumpul keserah itu buku, tinggal siapkan kertas kosong. 1. Saat tidak lihat yang nyontek ya? Iya. Jelaskan pengertian COVID-19. 2. Apa dampaknya? Bagi kesehatan manusia. 3. Tuliskan 2 contoh akibat COVID-19 di bidang pendidikan. 4. Tuliskan. Kalau ibu bilang sebut, berarti kamu hanya sebut saja, tapi ini tulis ya. Tulis pada lembar itu dan sebentar kamu tulis. Tuliskan 2 contoh akibat COVID-19 bidang sosial budaya. Cukup 4 nomor. Kalau kamu kerja ini, tambah 1 nomor lagi bidang ekonomi ya. Karena ini sangat berdampak sekali dalam kehidupan manusia. Tuliskan 2 contoh akibat COVID-19 di bidang ekonomi. Silakan kerja. Saya beri waktu kalian 5 menit. Ya, Bu. Karena tadi sudah hasil diskusi, sudah ibu terangkan, harus bisa kerja. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Iya. Ya, 15 menit lagi. 10 menit. 10 menit tadi ibu kasih ya? Jadi 15 menit, jadi 10 menit lagi ya? Cepat.
Tidak boleh ada yang nyontek ya? Kalau ada yang nyontek, lapor sama ibu. Yang sudah silakan kumpul. Kalau sudah habis silakan kumpul. Hasil kerja kalian akan dibagikan pada pertemuan berikutnya. Iya. Iya. Yang sudah selesai silakan dikumpul. Baik, kumpul yang lain. Masih berapa orang ini? Iya, iya, kumpul. Yang lain kumpul. Kumpul yang sudah kumpul. Ya, harus bisa jawab ya. Siapa yang dapat 10 ribu kasih lagi. Ya. Sudah duduk kembali seperti semula. Kembali seperti semula. Kira-kira ada yang tidak kalian pahami? Silakan direfleksikan. Kira-kira kalau ada yang kalian sudah mengerti dengan pembelajaran atau cara mengajarnya ibu, silakan. Masih semangat? Semangat? Ya. Kalau begitu, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Pada pertemuan berikut atau minggu depan kita akan belajar tentang perubahan ruang dan interaksi antar negara di Asia dan benua lainnya. Jadi kalian harus belajar itu benua itu apa, negara-negara yang termasuk negara Asia itu apa, negara Eropa itu yang mana-mana sering disebut negara Asia dan negara Eropa. Indonesia itu masuk negara Asia atau Eropa. Asia. Oh, pintar, tepuk tangan. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya.
Dan sebelum kita kembali, hasil post-test tadi Ibu akan bagikan pada pertemuan berikutnya ya. Mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Satu orang pimpin doa. Baik, dan berakhirnya doa ini, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Selamat siang. Siap, Bu.